Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Tampaknya politik identitas Anies Baswedan waktu di DKI dulu dibawa juga pada saat Pilpres sekarang. Namun, kemasan yang rapi dibungkus oleh Anies membuat masyarakat tidak berasa bahwa ini juga yang dikembangkan adalah politik identitas. Sekarang baru terkuak semua bukti-bukti bahwa Anies memainkan politik identitas. Simak videonya. Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa agama itu mempermainkan agama. Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati. Kalau kemarin di DKI kita ingat jenazah Ibu Hindun yang meninggal tidak disolatkan karena tidak memilih Anies. Nah, sekarang di Pilpres juga masih terjadi. Tidak se-ekstrim itu, tapi bahwa ajarannya memilih Anies masuk surga, tidak memilih Anies masuk neraka. Sama, pola-polanya sama. Memang dikemas tidak begitu masif seperti yang dia di Jakarta. Mungkin ada beda, skupnya nasional, kalau di Jakarta skupnya hanya DKI. Tapi pola-polanya politik identitas masih kental sekali pada saat Pilpres kemarin. Nggak percaya? Simak video yang berikut. Orang yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Luar biasa, Allahu Akbar. Orang yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Ini disampaikan salah satu ustadz, saya nggak tahu siapa nama ustadznya, tapi bahwa orang yang tidak memilih Anies Baswedan wajib dipertanyakan keislamannya. Luar biasa kan? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, kita lanjut video berikutnya. Gue cuma bisa bilang astagfirullahaladzim. Ini guys, Silakan dibaca. Ada yang komen juga. Ini yang lebih keterlaluan. Ini lebih parah lagi. Anies nabiku, Anies Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Anies. Ini ajaran apa ya? Gila. Ini ajaran apa? Mau terus dibiarkan seperti ini? Mendukung mau mendukung. Silahkan. Orang mendukung siapa ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah politik identitasnya yang separah ini mungkin lebih parah dari DKI kemarin, bakal rusak umat muslim, bakal rusak umat Islam Indonesia. Dikasih pemahaman-pemahaman kayak begini. Oke, kita lanjut ya. Anies Di Tuhan. dalam Islam itu, Tuhan kita cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran, hadis, sabda Rasulullah, semuanya bilang bahwa Tuhan orang Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Anies Baswedan. Dan Allah pernah berfirman bahwa akan ada datang Nabi terakhir yang membawa agama Islam bernama Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Anies. Makanya baca Al-Quran itu bukan cuma baca doang sampai surat terakhir, tapi pahamin isinya seperti apa, ke hadis dan firmannya, tafsirannya semua. Katanya orang yang intelektualnya tinggi, tahu agama, agamis, kalah sama orang yang bertato ya kalian menganalisa itu semua. Emangnya malaikat nanti di alam kubur bakalan nanya, siapa Tuhanmu? Anies Baswedan. Siapa nabimu? Anies Baswedan. Kamu bakalan jawab kayak gitu? Yang ada malaikat ketawa kepak-kepak nanti. Makanya jangan terbuai dengan janji-janji manis. Kan? Nyimak sendiri ya. Kalau ikutin video ini, masa nanti di alam kubur malaikat bertanyanya, Man Robuka? Anies. Man Nabiuka? Anies. Waduh, ajaran apa ini? Siapa Tuhanmu? Anies. Siapa nabimu? Anies. Parah. Oke, kita jangan sampai tersesat ya. Oke, kita lanjut. Orang yang bisa berkata, merangkai kata-kata manis, itu orang yang gombal. Masa udah setua ini masih muda kayak gue sih yang manis juga. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Ini lebih parah lagi. Abah Aos, siapa sih ulama ya? Ulamanya dia ya. Abah Aos bilang Rocky Gerung adalah Rasulullah. Yang kemarin dia bilang telah mengutus 100 malaikat di JIS, kemudian masing-masing satu malaikat didampingin oleh 1000 malaikat untuk mengawal Anies. Ini nih sekarang bilang Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Mati nggak? Gimana cara menjelaskannya? Ajaran apa ini? Yang kita tahu Rocky Gerung nggak punya agama. Ateis dia, tidak mengakui Tuhan. Ini sama kelompoknya Anies dibilang Rasulullah.
Ini kalau dulu Ahok kena kasus penistaan agama, ini harusnya lebih nista. Rocky Gerung disamakan Rasulullah atau Rocky Gerung dibilang Rasulullah. Ini penistaan agama, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau hukum tidak bisa menyentuh karena tidak memenuhi pasal-pasal, ulama NU tolong turun tangan. Polri memfasilitasi. Ajak ulama-ulama besar NU. Panggil Abah Aus, diajak diskusi. Diluruskan. Dia punya jamaah. Kalau nggak ada yang meluruskan, yang terjadi adalah penyesatan yang hakiki. Para kiai, ulama NU, mohon dengan sangat turun tangan. Ini harus diluruskan. Jangan dibiarkan. Kasihan umat. Mui banyak kemana, yang tersesat. Mui? Rocky Gerung kok Rasulullah. Kalau dibiarkan, Jamaahnya. kan disangka dan diikutin terus oleh Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Jalan sebagaimana orang-orang yang Engkau ridhoi ya Allah. Oke, kita lanjut video berikutnya. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Rocky Gerung itu Rasulullah utusan Allah. Di dalam Islam nggak ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung sendiri nggak tahu agama, nggak punya agama, nggak percaya Tuhan. Kok tiba-tiba ada orang bilang katanya Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah? Ini ajaran sesat ini. Ini ajaran sesat, sangat menyesatkan sekali. Karena tidak benar dalam ajaran agama Islam ada yang namanya Rasulullah, namanya Rocky Gerung. Ini harus diselidiki nih. Ya, harus diselidiki. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Ajarkan yang baik-baik, yang benar sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar. Ya, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan karena jadi maklar surga. Ingat loh, udah tua Pak, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang Anda katakan hari. Oke, sekali lagi kepada ulama-ulama besar NU untuk turun tangan, memberikan pemahaman, diajak diskusi, diluruskan, dan ini sudah membahayakan, nanti akan terpecah belah kita terpecah belah nanti, karena yang terjadi adalah penghasutan, mencela kepada yang lain, menganggap dirinya paling benar. Ini sudah bahaya. Oke, ini juga tidak kalah bahayanya. Simak videonya. Ayat 14, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah, karena mereka sudah jauh. Perintah Allah, gila. Mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rabb, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Yu'adzibumullah biaidikum, kemudian wa yuzim, Allah yang akan hinakan mereka. Untuk itu saya sekalian yakinlah bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Insya Allah teman-teman yang ahli IT, teman-teman yang ahli ilmu lainnya lakukan itu. Kita yang punya agama, kita yang dekat dengan Allah, baca doa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Allahu Akbar. Diajak demo, turun ke jalanan, jangan hanya 100.000 orang, tapi 2 juta orang. Dan ini adalah perintah Allah, dikemas dengan ayat-ayat Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Bahaya, negara bahaya ini. Pak Polisi, please. Kapolri, Pak Sigit, please. Nggak usahlah dihukum, nggak usah. Panggil, fasilitasi. Ketemu dengan kiai-kiai besar NU. Luruskan pemikirannya. Itu langkah pertama. Ada langkah kedua, langkah ketiga. Langkah kedua nggak perubahan, langkah ketiga tangkap. Kalau sudah menghasut dan membahayakan negara. Memenuhi syarat undang-undang, pelanggaran undang-undang. Please, jangan dibiarkan. Demo 2 juta orang dan ini perintah agama dikemas dengan ayat-ayat Al-Quran. Aduh. Oke, kita lanjutkan ya. Loh ya toh, bukankah yang dalam video itu Iva Villa, orang yang paling getol, mulutnya paling berbisa mengkritik pemerintahan Pak Jokowi dan pasangan Prabowo Gibran adalah jebule jejak digital. Gembolan kaum sakit hati gara-gara ormasnya yo.
organisasinya dibubarkan, Itu. dihancurkan Pak Jokowi. Yes. Bukankah itu aksi bela Islam? Aksi bela Islam. HTI to kuwi adalah ya bener pantes melok sak golongane abah saiki gerombolan-gerombolan sakit hati itu ya amit-amit iki. Jarine wong-wong kae ya padha melo demo ya wonge ya kelompoke iku. Iku ning video kuwi bukankah Ifafila? Dari komentar-komentarnya aku baca ya, adalah jabang bayi. Komentaro jajal iki pendukungnya abah-abah sing pinter iki. Iya to, Ifafila apa ora? Terus kuwi gerombolan sakit hati apa ora sing padha demo saiki ya to? Mak-mak rempong kuwi. Mungkin barisan yang ada di dalam video itu juga jan ruwet motor bulet jebulane wong-wong kaya ngono ku medeni aja sampai tanah negeriku tercinta ini dikuasai keturunan orang luar. Banyak negara hancur karenanya. Di Timur Tengah saja sudah dilarang. Apa di Indonesia mau dibiarkan? Simak videonya. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Nah lo. Tak ulang lagi ya. Nah lo. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab. Semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir. Kalau para ulama Ahlus Sunnah tidak bicara imamah dan atau khilafah itu tidak cermat dalam mengkaji, karena justru faktanya kalau kita mau deretkan itu sangatlah banyak. Jadi masalah pendekatan soal Pancasila, ya ini perlu juga dipahami bersama-sama soal Pancasila. Karena memang persoalan yang dihadapi oleh umat Islam ini adalah penjajahan, baik fisik maupun non fisik. Dan hari ini yang menjajah kita adalah sistem yang dibawa atau diimpor dari negara lain. Jadi demokrasi dengan neoliberalismenya. Makanya inilah yang menjadi fokus atau lawan dari Hizbut Tahrir. Menolak Pancasila gitu. Iya, mengakui Pancasila apa enggak? Atau kalau ditolak itu apanya yang harus ditolak dari Pancasila? Sampai di sini paham ya? Agar tetap hati-hati, selamatkan kita, diri kita, keluarga kita dari bahaya-bahaya ini. Dan berikut video hiburan dari netizen. Katanya masuk surga, ini nggak surga nih dong. Pansplak ayo. Aduh, jangan keras-keras kali dilacutnya. Kok kayaknya marah kali sama saya. Katanya kemarin malaikat dukung juga. Harusnya saya masuk surga lah. Dan ibu ini yang tidak asing lagi wajahnya di media sosial dan komentarnya cukup unik. Kita simak videonya. Saya dulu 2 kali milih Pak Prabowo. Tahun 2019 saya jadi ketua relawan. Saya cinta banget sama Pak Prabowo. Justru karena cinta itu saya nggak milih Pak Prabowo. Dia 2 kali memilih Pak Prabowo, 10 tahun yang lalu sama 5 tahun yang lalu. Dia cinta banget sama Pak Prabowo. Ya, justru karena cintanya, sekarang dia nggak mau milih Pak Prabowo, dia memilih Anies. Ya nggak apa-apa. Justru Anda memilih 2 kali Pak Prabowo, kalah terus. Nah, sekarang kamu milih Anies, kalah juga. Artinya apa? Ya kalian tuh biang kerok. Sosok bangga. Aduh bu, kita lanjutin ya. Terjawab sudah ya, kenapa Bapak Prabowo kalah nyapres sampai 2 kali? Ya karena didukung ibu ini. Dan sekarang ibu ini mendukung Bapak Anies Baswedan. Dan nyatanya kalah. Aduh, untung saja 2024 ini, siapa ini? Ibu Hila ya?
Ibu Pila memilih Bapak Anies Baswedan, tidak Bapak Prabowo. Ya kalau misalnya dukung Bapak Prabowo, aduh, bisa kacau dunia persilatan. Peace. Jelas ya tadi jadinya ya. Anies kalah gara-gara ini. Kemarin Prabowo kalah gara-gara ini. Siapa 2029 yang mau nyapres? Mau pengen kalah, minta dukungan dia nih. Loyalnya luar biasa, minta dukungan dia. Coba kita lihat video yang lain. Surya Paloh, karena selama ini maaf Pak Surya, saya sering gibahin Pak Surya, saya sering pernah nggak suka sama Pak Surya Paloh. Dan ternyata ketika Pak Surya Paloh mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai Capres Indonesia, saya benar-benar merasa bersalah. Pak Surya Paloh di depan Bapak, saya minta maaf. Saya minta maaf. Terima kasih sudah memberikan pada kami kesempatan mempunyai pemimpin, insya Allah Pak Anies Baswedan yang insya Allah amanah. Pak Surya Paloh, mohon sampaikan kepada ibu-ibu relawan yang luar biasa di Jawa Timur yang mereka berjuang dari kocek mereka sendiri untuk kemenangan Anies. Herannya sekelas Surya Paloh loh, dikasih jualan kecap, seneng-seneng aja dia. Aduh, sekelas Surya Paloh loh. Masa nggak bisa dilihat track recordnya Pak Surya Paloh? Ini manusia. Aduh, Prabowo kalah 2 kali gara-gara didukung dia. Loh kok sekarang dibiarkan dia mendukung Anies? Ya kalah lah. Gimana? Surya Paloh terkesima dibohongin. Oke. Kita lanjut video yang lain. Ada pendukung Anies yang bilang, biang keladi hancurnya negara Indonesia adalah Jokowi. Sekarang gue mau tanya sama lu. Negara Indonesia bagian mana sih yang hancur? Ya. Di bagian wilayah yang gue tempatin sekarang aman-aman aja tuh. Damai, sejahtera. Di mana titik kehancurannya? Justru biang keladi perusak persatuan, perusak toleransi, dan memecah belah masyarakat adalah Anies Baswedan dan sebagian besar pendukungnya yang kayak kecebong anyut. Kocak lu. Itu ekspresi saking keselnya. Kita simak video yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana Anies bisa merubah dunia seisinya. Simak videonya. Imam Mahdi muncul di akhir zaman, salah. Imam Mahdi muncul pas nyapres. Ada Imam Mahdi di Indonesia, bisa mengguncangkan langit. Kami menggoyangkan langit. Menggemparkan darat. Menggemparkan darat. Dan menggelorakan samudra. Menggelorakan samudra. Kami tidak butuh makan gratis. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Agar tidak menjadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Jadi bisul ketimbang jadi pengangguran, jangan pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya versi Quickcon. Imam Mahdi Indonesia. Aduh, Anies sebagai Tuhan, Anies sebagai Nabi, dan yang terakhir Anies sebagai Imam Mahdi. Yang luar biasanya lagi, Rocky Gerung adalah Rasulullah. Luar biasa kan? Luar biasa. Alhamdulillah, Indonesia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan Anies sebagai pemimpinnya. Seandainya Anies jadi pemimpin Indonesia, I don't know. Terima kasih ya Allah, Indonesia telah Engkau selamatkan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.